Assalamualaikum teman-teman. Bersama lagi dengan saya di acara obrolan kandang sapi. Selamat malam teman-teman. Untuk tamu malam hari ini saya akan mendatangkan teman saya, teman diskusi saya. Namanya Mas Tio. Mungkin Mas Tio bisa hadir. Oke, selamat malam. Terus malam Mas Tio. Gimana kabarnya Mas Tio? Alhamdulillah baik-baik saja ya Mas. Soalnya 2 hari belum ketemu Mas Tio ini. Iya. Biasanya kan sering bareng ya Mas. Iya, saya sering ngeten. Ini. Mungkin Mas Tio bisa sedikit cerita, malahan bisa panjang lah ceritanya. Ini kesehariannya masih disibukkan dengan apa Mas Tio? Ya gini-gini aja lah Mas. Kan ini masa-masa kayak gini tuh kerjaan juga sulit, jadi ya di rumah aja ini Mas. Udut ngopi gitu. Udut Mas. ngopi. Iya. Udut ngopi yuk. Bisa dikatakan asli kehidupan itu Mas. Iya, kehidupan saya itu seperti itu Mas. Asik banget itu saya, itu orangnya asik. Mungkin saya bisa ikut dengan Mas Tio. Oh, bisa. Bisa. Iya, bisa. Tapi jangan numpang terus ya Mas. Gantian kita. Gantian. Iya lah, tekor saya. Gini, Mas Tio masih itu ya masih kuliah ya? Masih. Kuliahnya di mana sih? Oh, saya di Pekalongan Mas, Universitas Pekalongan. Universitas Pekalongan. Ngambil jurusan apa Mas Tio? Saya pertanian Mas, agroteknologi. Agroteknologi. Luar biasa. Kalau nggak salah, Mas Tio satu-satunya ya yang bisa dikatakan masih studi yang mengambil jurusan itu di Alikup sini, Jawa Timur. Seangkatan saya berarti ya, saya sih Mas. Cuma Mas Tio. Nah, itu mungkin ginilah ilmunya Mas Tio. Nantinya kan harus disalurkan yang bisa dikatakan bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Timur. Dan itu maksudnya itu kan pertanian di Jawa Timur itu kalau saya lihat itu kan ya minim yang itu ya Mas, minim yang minat gitu loh. Ya kan, iya. itulah. Terus kan kalau pertanian itu kan kita hidup dari pertanian sih, makan, rokok aja kan pertanian. Semua kan Mas, iya betul. Itu apa dengan Mas Tio tentang pertanian itu gimana Mas? Kalau menurut saya pertanian itu ya nggak ada matinya sih Mas. Dalam artian ya sampai kapanpun kita pertanian itu tetap ada terus. Cuma kan yang anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial zaman sekarang itu kan kurang minat gitu ya Mas. Ya kan gara-gara mereka tuh nggak tahu sebenarnya pertanian itu kayak gimana. Yang mereka tahu kan pertanian itu nyangkul gitu kan, nggak asik lah. Padahal kan dunia pertanian itu luas. Contoh kalau yang pertanian modern sekarang kan ya udah kayak hidroponik, kayak gitu kan keren lah, udah keren lah, nggak kayak dulu kayak gitu loh. Jadi mungkin ya kita kenalin dulu yang kayak gitu ke anak-anak. Jadi mana Pak, minat gitu loh Mas, seperti itu. Iya Mas, maksudnya mijetnya anak-anak itu biar soal pertanian itu bisa dikatakan pertanian itu apa hasilnya sih? Secara ekonominya apa sih? Kan gitu sih. Secara kan bisa dikatakan pada sebelah mata kan tidak keren. Padahal pertanian itu kan penting sekali ya Mas. Penting sekali Mas. Ya dari dasar aja, dari makan kan kita pertanian Mas. Iya. Pakaian kita dari pertanian juga kan. Apalagi coba yang bukan dari pertanian Mas, coba sebutin aja lah. Apa yang bukan dari pertanian? Hati Mas. Hati. Waduh, berat itu Mas. Iya. Usah ngomongin masalah hati-hati. Iya, janganlah, jangan. Saya cukup sensitif sih soalnya itu. Kosong ya Mas hatinya Mas. Berarti Mas Tio mengambil jurusan Agroteknologi. Agroteknologi itu.
kalau perkembangan agroteknologi di lingkup Indonesia Raya ini, di negara kita ini, itu seperti apa Mas? Kalau di Indonesia sendiri udah lumayan maju sih mas sebenarnya. Contoh kayak alat untuk menanam padi ya gitu kan. Ya. Kalau di desa-desa kayak Jolotiko sendiri kan masih manual ya mas, pakai tangan, tandur lah gitu kan. Nah kalau di Indonesia daerah kota-kota itu udah enak, kan lahannya itu datar mas. Jadi ada alat namanya transplanter. Transplanter. Iya. Alatnya itu kayak traktor. Nah, jalan dan nanti padinya itu langsung ke tanam. Masuk ke tanah. Iya, tapi penyemaiannya itu harus ada media khususnya. Ada media khusus. Iya. Jadi nggak disemai langsung di lahan yuk, enggak kayak gitu. Jadi udah lumayan enak. Cuma kalau diterapkan di sini ya lumayan susah. Soalnya kan di sini kan lahannya sempit-sempit mas. Iya. Dan itu soal biaya Mas. Itu apakah mahal alat seperti itu? Ya sebenarnya mahal. Cuma kan untuk kedepannya kan lebih enak mas, memudahkan petani kan sebenarnya kan. Jadi untuk prospek kedepannya ya enak. Enak. Iya nggak terlalu menyulitkan petani lah sebenarnya seperti itu. Iya. Itu kan di Jepang itu kan pertanian kan maju sekali Mas. Betul. Dari segi teknologi. Iya. Itu mungkin gini, prioritas di Indonesia khususnya ya. Mungkin pertanian apa yang harus difokuskan Mas? Kalau menurut saya nih ya mas, di Indonesia itu kan banyak peternakan ayam mas, di mana peternakan ayam itu membutuhkan pakan. Contohnya kan jagung. Lah itu menurut saya prospek bagus itu mas, jagung. Selain perawatannya mudah ya, penjualannya lumayan gampang loh mas. Seperti itu. Kalau menurut saya sih itu sih mas. Kalau padi untuk sekarang, kalau khususnya di Jawa Tengah ini, ya gimana ya, kalau dari sektor ekonomi kurang sih penjualannya juga mas. Kalau dilihat dari yang terjadi kan serangan hama seperti itu kan marah sekali mas. Mahal sekali. Produksi otomatis kurang. Nah mungkin lebih enaknya jagung itu mas. Jagung berarti? Iya jagung kalau menurut saya. Prosesnya gampang juga kan. Gampang juga lah. Ini kalau di daerah Jolotiko sini itu menurut Mas Tio untuk dari segi tanaman yang paling cocok itu nanam Mas, harus yang nantinya harus dikembangkan itu. Ya itu jagung itu mas. Di Kalau menurut saya jagung. desa sini Iya. juga jagung. Kalau sayur menurut saya sih ya sebenarnya bagus, cuma apa namanya, buat penjualannya itu kan mungkin kan kalau petani sekarang itu kan terhalang proses penjualannya mas. Mau menjualnya kemana kan sulit. Lah itu kalau jagung kan gampang, sudah gampang semua kan. Jadi ya itu enaknya jagung lah mas. Maju mundur jagung lah. Maju mundur jagung ya. Iya. Nyari enaknya aja guys. Nyari enaknya ya. Bagus itu. Terus jagung dari segi apa namanya itu, ya kan? Dari segi penanamnya itu sulit atau enggak mas menurut panjenengan? Proses menanam jagung itu mas? Iya. Ya kalau menurut saya gampang lah mas. Ya kalau petani-petani di desa Jolotiko ya saya rasa untuk menanam jagung ya udah expert semua lah mas. Nggak perlu teknik-teknik tertentu kan. Lagian jagungnya ceblok ya wis tukul mas. Kayak gitu. Iya seperti itu mas. Nah ini untuk generasi Mas Tio dan di bawahnya ya. Iya. Itu kan secara minat kan dari segi bertani kan masih kurang. Itu iya betul. bagaimana caranya menarik generasi dari milenial untuk ya minat untuk bertani itu? Oke. Menurut saya sih mas, pertama yang harus dirubah mindset mereka mas tentang pertanian. Ya. Yang saya lihat kan mindset mereka soal pertanian kan
yaitu mencangkul, bercocok tanam seperti itu, kotor lah, Ya. hasilnya nggak jelas kayak gitu kan. Ya kita mulai kenalkan dulu pertanian hasil pertanian. Contoh itu yang tadi jagung itu ya mas. Ya. Nanam jagung itu kan pertama itu nanamnya gampang, enak, penjualannya juga mudah. Kita tunjukkan hasilnya dulu mas. Kalau mereka udah lihat hasilnya, otomatis ya mungkin mereka bakal minat. Yang kedua, ini kita kenalkan dulu pertanian modern itu seperti apa loh mas? Ya. Pertanian kan nggak selamanya kotor kayak gitu kan, ada hidroponik, terus ya banyak lah yang modern sekarang kan nggak kotor lah, udah nggak kotor, nggak repot-repot ke sawah lah ya itu. Kita manfaatkan lah ya halaman seperti itu kan, buat hidroponik kan gampang. Nah itu mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Nah, terusan Adi Jolotigo sini ya. Menurut Mas Dia itu tahu nggak petani yang bisa dikatakan jadi contoh petani yang baik gitu? Petani yang baik di Jolotigo. Iya, maksudnya bisa dikatakan sukses lah gitu. Petani yang sukses siapa ya? Nah, petani yang sukses itu kalau menurut saya itu ya gimana ya mas, kalau di Jolotigo itu pertanian itu buat makan sehari-hari doang mas. Maksudnya belum fokus benar-benar belum benar-benar fokus jadi petani mas. Jadi pertaniannya itu masih sekedarnya lah. Aku punya tanah kok, daripada nganggur saya tanami aja. Ya sekedar buat makan lah kayak gitu. Belum benar-benar dimanfaatkan lah, belum fokus. Jadi kurang tahu lah kalau untuk petani yang fokus siapa belum bisa melihat. Nah, ini Mas. Nah, kalau ke Mas Tio sudah wisuda gitu kan? Iya mas. Ya. Mimpi untuk membangun desa dari segi pertanian, yaitu mimpinya Mas Tio atau cita-cita ke depan Mas Tio untuk mengolah tanah yang ada di desa ini itu gimana? Sederhananya gini mas, kalau mimpi saya ya, Jolotigo itu kalau dibilang, kalau bicara soal lahan nggak kurang-kurang kan mas. Dan mungkin kalau petani di Jolotigo itu mau fokus di pertaniannya, kalau menurut saya kalau sekedar buat makan 1 tahun itu nggak kurang-kurang mas hasilnya itu. Ya mungkin kalau mimpinya saya itu ya supaya masyarakat Jolotigo khususnya petani itu fokus ke pertanian, jangan cuma kasarnya hasilnya buat makan aja gitu kan. Jadi ya biar ada hasilnya lah, nggak sekedar buat makan, nanam buat makan gitu aja sih. Sekedar seperti itu sih mas, nggak usah muluk-muluk dulu. Iya mas. Nah itu mas, biar generasi kedepannya buat milenial, khususnya milenial lah. Iya. Saran dan pesannya untuk milenial untuk dari segi pertanian menurut Mas Tio, memberikan saran lah. Pertanian ya. Memberikan saran dan pesan untuk milenial. Kalau saran saya sih gini, jangan malu jadi petani lah. Kalian itu hidup ya dari keluarga petani, makan dari hasil bertani juga kan. Yes. Jadi ya jangan malu lah jadi petani. Petani nggak selamanya kotor kok. Petani nggak hina kan. Petani juga bisa go internasional. Kita lihat Jepang loh, Jepang. Pertaniannya gimana sih? Keren nggak Jepang? Iya. Ya pertanian juga kan bisa buat kelanjutan hidup gitu, nggak cuma buat makan. Pertanian kalau Jepang itu loh pertaniannya ngeri mas. Ngeri ya. Wah iya dong, sampai mendatangkan karyawan dari Indonesia kok. Iya kan,
Berarti kan pertaniannya emang maju. Maju dari segi Iya, teknologi, ya. teknologi juga kan waduh Dan serem-serem. kesadaran untuk ke depan lah gitu ya. Nah ini mas, soal bertani itu kan kalau pandangan saya kan gini, untuk mengukur keminatan itu kan dilihatnya dari segi ekonomi ya mas. Iya kan, iya kan gitu. Betul, Ya, betul. itu. Nggak Nah, dipungkiri lah. nah dipungkiri kan gitu ya. Betul. Menurut Mas Dio, untuk kedepannya itu pertanian dari segi bisnis, ya itu gimana mas? Pertanian dari segi bisnis menguntungkan sekali mas kalau menurut saya. Kalau khususnya Jawa Tiko ya mas. Iya. Secara lahan nggak kurang-kurang mas. Kita nggak perlu nyewa kan, nggak perlu mengeluarkan dana untuk sewa lahan. Hasilnya juga sekarang gampang lah untuk, kalau menurut saya itu kan kendala petani dalam pertanian itu kan penjualan hasilnya mas. Iya. Nah sekarang kan udah gampang semua, media sosial udah gampang, proses penjualannya juga udah enak lah. Berarti kan pertanian itu dalam bisnis itu, kalau buat bisnis waduh menguntungkan sekali mas. Nggak usah, contohnya itu pisang lah, pisang jagung seperti itu kan. Pisang itu dulu kan cuma dimakan toh mas. Oh sekarang dijual itu laku mas, laku keras itu. Iya. Soalnya buat keripik. Oh, iya. Habis cok ya mas. Iya besok seperti itu kan Iya. menguntungkan sekali. Iya. Dan mungkin waktu sudah malam mas. Oke. Saya berterima kasih banyak Iya mas, sama-sama. atas ilmunya dan apa ya, masukan buat yang terutama milenial gitu Oke. ya. Matur nuwun ya mas. Oke mas, terima kasih, saya sudah diundang juga ini mas. Iya. Doakan mas supaya subscribernya meningkat dan Oke. viewernya. Oke, siap. Iya. Matur nuwun ya mas. Iya. Mungkin gini buat masyarakat khususnya Jolotiko, pesan saya itu sederhana. Yang pertama adalah bertani karena benar. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.